warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelas memimpin berdoa. Siap. Doa mulai. Ya, oke. Hari ini ada yang tidak berangkat? Siapa? Putri. Kenapa? Sakit. Oke. Selain Putri ada lagi tidak? Ada surat izinnya ya? Oke, Putri sakit. Oke, sebelum memulai pembelajaran, silahkan coba berdiri dulu, dilihat kanan kirinya ada sampah tidak. Nah, ini masih ada sampah, silahkan diambil mas belakangnya. Ya, oke, coba berdiri dulu. Sudah rapih atau belum? Ini hari Rabu ya, berarti pakai dasi. Oke. Oke, semuanya sudah rapih. Nah, silahkan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, saya akan melakukan kesepakatan kelas terlebih dahulu ya. Nanti kan kita belajarnya menggunakan HP ya. Nah, nanti kalau saya menginstruksikan kalian mengoperasikan HP, silahkan kalian membuka HP. Tapi kalau saya tidak menginstruksikan penggunaan HP, silahkan HP-nya untuk disimpan. Oke, paham ya? Bisa dimengerti? Oke. Nah, kemudian saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu apa? Ngapain? Menganalisis struktur batin pada teks puisi. Nah, nanti kita akan belajar mengenai struktur batin dalam puisi. Oke, nah sebelumnya kita sudah belajar apa minggu lalu? Majas dan kata konkret. Nah, kalau majas dan kata konkret itu termasuk dalam apa? Struktur apa? Iya, benar, struktur fisik. Nah, nanti itu kita akan belajar struktur batin ada apa saja. Nah, manfaat dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, kalian itu dapat menganalisis struktur batin yang ada dalam teks puisi. Nah, nanti ini puisinya itu berbeda ya, karena saya mengambil puisi, kalian ini dari daerah Purworejo kan? Ya, nah itu puisinya itu mengenai keindahan ataupun budaya dari Purworejo. Nah, itu mengangkat budaya lokal. Oke. Nah, itu kemudian adapun asesmen ataupun penilaian yang akan saya nilai nanti ya. Yang pertama itu tentunya ada penilaian sikap. Sikapnya itu, nah sikap itu tetap saya nilai. Itu dari keterlibatan kalian dalam bekerja kelompok, keaktifan kalian. Nah itu masuk ke dalam penilaian sikap. Kemudian penilaian pengetahuan nanti itu saya ada kalian bekerja kelompok, terus kemudian ada yang mandiri itu ada kuis interaktif, silahkan nanti diikuti. Nah itu masuk ke dalam nanti penilaian pengetahuan. Kemudian penilaian keterampilan nanti dari hasil unjuk kerja kalian, presentasi. Bisa dipahami? Oke, terima kasih. Nah selanjutnya bisa dilanjutkan ya. Oke. Nah di sini saya ada pertanyaan pemantik. Nah, yang pertama ya, bagaimana kalian dapat memahami struktur batin dalam puisi? Bagaimana? Iya, dibaca, selain dibaca itu diapain? Jangan hanya dibaca saja ya, tapi dibaca kemudian dipahami isinya atau makna yang ada di dalam puisi tersebut. Oke, terus yang kedua, menurut kalian. Nah, ini kalau menurut kalian itu menurut pendapat kalian. Nah, mengapa kita perlu mempelajari struktur batin dalam puisi? Mengapa? Apa?
Mengetahui maknanya. Ya, benar sekali. Tadi kan sudah dijawab. Bagaimana kalian dapat memahami struktur batin dalam puisi? Ya, tadi dibaca ataupun memahami maknanya. Terus, kira-kira yang kalian ketahui apa saja sih struktur batin dalam teks puisi? Kalian sudah tahu apa belum? Sudah? Wah, berarti pinter ini, berarti belajar ini tadi malam. Oke. Apa saja yang kalian ketahui? Coba. Betul, tema, terus rasa, nada, terus amanat. Itu ya, benar sekali. Nah, itu nanti struktur batin yang akan kita bahas. Nah, ini struktur batin. Dari pengertiannya terlebih dahulu atau definisi dari struktur batin dengan struktur fisik ya, karena struktur fisik itu berarti yang bisa dilihat. Contohnya seperti apa? Larik atau tipografinya ya, betul sekali. Apalagi bait, atau yang bisa kita sebut dengan tipografi. Tipografi tahu apa? Tata tulis dalam puisi atau tata letaknya ya, tata tulis dalam menulis puisi itu disebut dengan tipografi. Bukan tipe itu salah mengetik ya, bukan. Oke. Bisa dilanjut? Oke. Nah, adapun struktur batinnya itu ada tema tadi ya, berarti ide pokoknya. Saya hanya akan menjelaskan garis besarnya saja, itu berarti mengangkat tema ya. Kalau saya tanya dulu, tema dengan judul itu berbeda atau sama? Oke, bedanya apa coba? Kalau tema itu iya, ide pokok atau garis besarnya. Oke, sedangkan kalau tema itu tadi garis besarnya, sedangkan kalau judul itu turunan berarti dari tema itu. Oke, yang kedua itu ada rasa. Nah, itu perasaan ya. Rasa itu rasa penyair itu pengen menyampaikan apa? Sedih, gembira ataupun bahagia. Sampai sini paham? Oke, saya bisa lanjut ya. Ada nada, kemudian amanat. Nah, saya tulis dulu di sini biar kalian paham struktur batin. Tema, rasa, kemudian nada, amanat. Nah, nada itu bagaimana? Apakah nada musik? Bukan ya. Nada itu apa? Sikap penyair terhadap pembaca. Nah, nada ini itu menentukan bagaimana penyair menyampaikan puisinya tersebut ya. Mengajak atau menyindir ya. Kemudian amanat itu jelas ya. Dimanapun itu amanat pasti pesan yang ingin disampaikan oleh si pembaca. Oke, sampai sini paham. Membentuk kelompok ya. Membentuk kemarin. Silahkan duduk di kelompoknya masing-masing. Oke, nah ini sudah terbentuk kelompok. Nah, sebelum mengerjakan lembar kerja ya, nanti secara berkelompok saya akan memberikan contoh puisi melalui video. Nah, silakan disimak dan dipahami bersama ya. Ada bukan hanya sekedar ada, kesenian yang begitu manusiawi. Saya menyatu dengan masyarakat, satu dua hilang sadar menyerukan. Bahaya Anda, jaga kesenianmu, tetaplah pada pendirianmu, agar selalu membumbui di antara kedua dunia. Berlalah jati diri. Ya, oke. Aduh, Nah, tadi itu kalian sudah melihat puisi mengenai apa? Dolalak. Iya, dolalak ya. Nah, kesenian Purworejo atau kesenian khas Purworejo itu apa memang dolalak? Yeah. Ini ada yang di luar apa namanya Purworejo tidak? Atau malahan belum tahu kesenian Purworejo itu dolalak, ada yang belum tahu?
tahu semua ya kalau kesenian khas Purworejo itu memang dulalak. Nah, kalau tempat saya itu di Wonosobo itu berarti lengger ya, lengger Wonosobo. Nah, kalau di Purworejo berarti dulalak. Nah, dari contoh tersebut kira-kira temanya apa? Kesenian. Iya, benar sekali, kesenian. Kesenian apa? Kesenian tari dolalak. Oke, kalian boleh membuka HP kalian ya. Itu Ibu ada kuis ya mengenai unsur batin puisi atau struktur batin puisi ya. Nanti kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kuis tersebut. Silakan dibuka HP-nya, kemudian boleh dikerjakan dari sekarang ya. Sudah dibuka semuanya HP-nya? Bisa membuka linknya? Oke. Ya, oke, terima kasih sudah selesai ya untuk kuisnya. Saya bagi lembar kerja, kemudian nanti kalian kerjakan ya sesuai dengan apa namanya kelompok yang telah saya bagi. Oke. Nah, di foto pas menurutnya. Ke belakang dulu, ya. Oke, silakan kalian kerjakan ya untuk lembar kerjanya ya. Kalau misalkan nanti ada yang bingung boleh ditanyakan ya. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian ya. Ya, ya. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, nah ini kelompok ini. Ada yang masih bingung? Masih bingung tentang rasanya. Rasa. Nah, rasa itu ini kan puisinya. Oke, nanti dari Pantai Dewa Ruci ini ya, nanti kamu apa namanya penyair ataupun pengarang itu menyampaikan rasanya itu mengenai apa. Nah, itu yang disebut dengan rasa. Sedih, bahagia, ataupun kecewa, begitu ya. Paham? Bisa dipahami? Oke, ya. Bagaimana kelompok yang lain? Aman? Oke, waktunya 5 menit lagi ya. Kalian kan sudah selesai mengerjakan lembar kerja tadi ya yang sudah saya berikan. Nah, sekarang untuk merefresh kembali supaya kalian tetap semangat, Ibu ada permainan tapi juga masih berkaitan dengan Purworejo ya. Nah, Ibu ada permainan nanti berlawanan ya. Misalkan ini kelompok 1 dengan kelompok 2 nanti menyebutkan makanan khas Purworejo. Nah, pada tahu apa belum ini makanan Purworejo? Nah, nanti perwakilan kelompok maju ke depan untuk menyebutkan dan yang kalah nanti berarti presentasi terlebih dahulu. Bisa disepakati? Bisa. Oke. Nah, ini perwakilan ini siapa yang mau maju? Apa? Ya silahkan maju. Kalau yang kelompok 2? Ya, oke maju. Silahkan. Teman-temannya menghitung ya. Berapa detik? Mau berapa detik? 5 detik saja. Ya sebanyak-banyaknya. Oke, bisa dimulai dari sekarang, nggak boleh sama ya menyebutkannya ya. Oke, bisa dimulai. 1, 2, 3. Ya mulai. Terus. Apa? Durian bukan makanan khas ya itu. Ya terus. Berapa? Ayo. Gedok, oke. Ini menyebutkan berapa tadi? 3. Ini berapa? 2. Oke, berarti Mbak Afa kalah ya. Berarti kelompok kalian itu maju. Oke, silahkan kembali ke tempat. Silahkan maju ke depan untuk kelompoknya Mbak Afa. Nggak apa-apa ya. Oke.
Dan ini ngepasi juga kelompok 1. Oke. Oke. Ya bawa aja nggak apa. Sana, oke. Dibuka dulu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang salah tadi ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Zagala Pinta Afa dari nomor 36. Dari nomor 24. Saya sudah mengikuti dari nomor 24. Saya Rahma dari nomor 24. Saya Yunus Rika dari nomor 35. Nah, jadi langsung saja ke materinya. Jadi, kita mendapatkan tema yang pertama itu ada unsur batin tema pokok pikiran itu adalah ada kecintaan dan kebanggaan terhadap tanah kelahiran Purworejo. Misi ini memuji keindahan alam dan budaya Purworejo serta menggambarkan daerah itu sebagai identitas dan kekompakan. Oke, terus lanjut. Yang kedua ada rasa melankolis sedih dan relatif. Penyair menunjukkan perasaan galau dan sedih melalui ruang renungan di tepi pantai. Ada perasaan kecewa dan kehilangan arah terlihat dari balik. Aku tak tahu mengapa aku di sini. Ada yang tidak berbuat. Ada nada kontemplatif dan terbuka. Penyair menyampaikan visi dengan nada jujur dan terbuka, akan mengajak pembaca untuk ikut merenung dan merasakan konflik batin. Terus amanatnya? Yang terakhir adalah amanat. Amanat dari misi tersebut yaitu cintailah tanah kelahiran karena ia membantu jati diri dan memberi ketenangan. Misi ini mengajarkan bahwa kampung halaman bukan sekedar tempat, tetapi bagian dari jiwa dan identitas yang tak terkenal oleh waktu. Oke, ada tanggapan dari kelompok lain? Ada mau yang menanggapi apa atau tidak? Tidak. Oke, kalau tidak ada berarti dicukupkan ya. Silakan. Ya, presentasi dari kelompok kami ada kurang lebihnya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Nah, itu tadi ya, kalian sudah mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian ya. Kalian sudah luar biasa, sudah bisa menentukan struktur batin. Nah, saya mau tanya terlebih dahulu ke kalian, apa yang kalian sudah dapatkan pada materi pembelajaran kita pada hari ini? Struktur batin. Nah, apakah kalian sudah bisa untuk menentukan apa namanya struktur batin tadi? Sudah. Oke, berarti sudah. Apakah metode ataupun cara mengajar kalian itu senang atau tidak? Senang, alhamdulillah. Oke. Nah, kita simpulkan saja ya untuk pertemuan kita pada hari ini. Nah, kita tadi membahas mengenai apa? Struktur batin. Ada apa saja struktur batin? Iya, ada 4 ya tadi ya. Tema, nada, rasa, dan amanat. Oke, nah itu saja ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Kebetulan sudah bel ya. Oke, pertemuan besok silahkan kalian siap-siap untuk mengulas kembali ya, mengulas kembali mengenai majas dan kata konkretnya. Silahkan nanti diulas kembali ya. Saya cukupkan dan saya akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.